Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SMK Negeri 10 yang saya hormati, dalam kesempatan pada pagi hari ini diizinkan saya CGP Angkatan 11 dari Kota Samarinda yang berasal dari SMK Negeri 10 Samarinda akan melaksanakan aksi nyata, yaitu penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Saya Muhammad Imran akan melaksanakan program aksi nyata modul 1.4 secara luring dengan mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan BPS sekalian. Mari kita sedikit menelaah atau membaca ataupun berdiskusi tentang kegiatan ini, terutama pada budaya positif. Karena materi ini insya Allah cukup menarik ya. Bagaimana cara kita untuk merubah pandangan kita ini. Konsep inti daripada budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Yang pertama sedikit kami sampaikan perubahan paradigma belajar di sini, bahwa bagaimana kita mencoba untuk merubah mindset kita, cara mengajar kita. Karena ini modul dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai 1.4. Yang dulunya kita sebagai guru itu seperti ya, seakan-akan seperti kita tuh raja di dalam kelas kita yang mengatur ya, padahal kita sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara kita itu sebenarnya menghamba kepada muridnya. Menghamba itu dalam arti kita itu bagaimana cara kita menuntun murid untuk bisa membuat dia itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Ya, salah satu yang terlihat ini kebetulan saya sedikit refleksikan dengan kehidupan ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, termasuk juga mungkin sedikit yang saya sampaikan seperti yang dilakukan Bu Kun ya, dengan beberapa siswa yang terdahulu itu memang benar-benar bagaimana kita membantu murid kita untuk mencapai daripada tingkat keberhasilan tinggi, mau belajar, mau sekolah dengan kondisi yang terbatas. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, kenapa penting disiplin positif ini? Karena disiplin positif ini lahir daripada diri kita. Selamat datang Mas Adai. Kegiatan anugerah. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang nantinya bisa kita ambil dan terapkan di dalam lingkungan sekolah? Kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Jadi beberapa kebutuhan dasar manusia itu seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan siswa untuk disenangi, kebutuhan kebebasan, dan lain-lain itu mempengaruhi daripada pola pikir mereka atau berperilaku mereka di lingkungan sekolah. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Ini juga ada 5 posisi kontrol guru, nanti akan dijelaskan lebih detail di bawah ini. Ada guru itu sebagai penghukum, ada guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru itu sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nanti kita akan menjelaskan lebih detail di bawah. Keyakinan kelas, ada beberapa peraturan yang ada di sekolah. Kalau peraturan itu sifatnya adalah umumnya satu arah, dari sekolah saja yang membuat, murid-murid hanya tinggal mengikuti. Tetapi yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka bukan hanya peraturan, tetapi peraturan-peraturan yang ada kita telaah, kemudian kita jadikan menjadi sebuah kesepakatan dan kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Misal peraturan kita yang sudah ada itu jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Kita buat kesepakatannya. Ya, kalau misalkan masuk kelas, ya khususnya di lab barangkali itu tidak boleh membawa makanan minum. Kemudian kita tuangkan dalam keyakinan kelas apa? Untuk kebersihan. Jadi banyak runtutannya. Tetapi berharap kita adalah kita mau menanamkan keyakinan kelas itu terhadap siswa, terhadap murid-murid kita. Jangan sampai mereka ya seperti
info beberapa hari kemarin ya, kemarin itu siswa tidak membersihkan atau murid-murid memakai toilet tidak membersihkan karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dan juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana cara kita ketika kita menemukan siswa yang bermasalah, kita tidak langsung menghakimi, tapi kita akan coba dulu menerapkan tiga segitiga ini. Yang pertama adalah menstabilkan keyakinan dulu ya, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan selanjutnya bagaimana mencari pemecahan masalahnya. Nah, latar belakang sekolah merupakan institusi pembentukan karakter, oleh karena itu budaya positif itu perlu diciptakan agar mendukung pembentukan daripada karakter murid yang diharapkan. Budaya positif ini di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, yang saya amati budaya positif kita yang sudah kita terapkan adalah berupa disiplin positif. Ini sudah mulai. Kita tahu bahwa beberapa bulan lalu atau tahun yang lalu kadang-kadang untuk siswa itu masuk kelas itu sembarangan, sesuka hati mereka masuk sekolah. Karena apa? Memang pagar tidak ada keliling. Ini bentuk daripada dukungan sekolah dengan menyiapkan atau menyediakan pagar walaupun memang seadanya. Itu bentuk daripada dukungan untuk budaya positif. Kalau tidak ada pagar, bagaimana kita bisa mengarahkan di depan? Kemudian didukung dengan kesepakatan kita, keyakinan kita bahwa kita mencoba untuk guru tiket. Ini adalah bentuk daripada budaya positif yang coba dijalankan oleh sekolah ini. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa bulan berjalan, muncullah aturan yang tidak tertulis secara resmi, tetapi beberapa spill-spillnya sudah kita buat, yaitu jam 7.15 anak-anak sudah masuk. Nah, ini kan sebenarnya budaya positif yang baik. Sebelumnya mungkin tidak ada. Nah, ini yang perlu kita kembangkan terus-menerus dan juga untuk budaya-budaya positif lainnya. Kemudian selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru mampu untuk memenuhi kebutuhan daripada murid-muridnya yang berbeda-beda. Ada murid kita ini mungkin yang kemampuan intelektualnya tinggi, ada yang kurang, ada yang kesiapan belajarnya. Kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan kesiapan belajar. Ada yang siap, ada yang belum siap. Kemudian juga kondisi faktor ekonomi keluarga. Nah, itu juga mempengaruhi semua. Nah, bagaimana kita menyikapi? Alhamdulillah dengan adanya kita mempelajari ini dan juga beberapa kawan-kawan guru yang saya lihat itu mampu menerjemahkan itu sehingga tidak pukul rata kepada semua siswa. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga beberapa miskonsepsi yang terjadi. Jadi guru ini tidak sepenuhnya mampu untuk mengontrol murid. Kita memantau, kemudian kita memberikan panduan-panduan. Nah, ibaratnya kalau dijelaskan dari Kiai Dewantara tadi, murid itu akan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita ini hanya penuntut saja. Ibarat kita ini petani, guru ini petani, murid itu padi atau tanaman, yang mana kita hanya mampu mengatur posisi daripada tanah, kemudian air dan sebagainya. Tumbuhnya dia seperti apa itu tergantung dia juga. Hanya saja kita menguatkan kodrat yang kuat dari dia dan mengaburkan kodrat negatif yang ada pada diri dia. Bahwa guru membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakternya.
Saya kira ini juga tidak tepat itu ya, bahwa guru itu dengan membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter, kadang-kadang malah membuat minder. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada beberapa tingkatan tertentu bahwa orang dewasa sekalipun tidak mampu memaksa daripada murid kita. Jangankan kita, orang tuanya pun kadang-kadang tidak didengar. Bahkan beberapa survei tipis-tipis ya, ketika kita ingin membuat murid kita yang malas mungkin ya, turun ke sekolah itu tidak mempan hanya orang tuanya, tapi bahkan generasi Z sekarang ini dengan ya mungkin teman dekatnya yang kita dekati dulu, atau pasangannya dalam tanda kutip ya, pacarnya mungkin kita dekati dulu baru dia mau berangkat ke sekolah. Itu beberapa perbedaan. Jadi bahwa kita ini hanya menuntut mereka ya bersyukur kalau mereka mau mengikuti, kalau tidak ya memang juga dengan kesepakatan atau peraturan-peraturan yang telah disepakati yang membentuk sebuah manajemen kelas, bisa nggak dia mengikuti itu di sekolah. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitasnya kebutuhan kita sama, realitasnya sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, pada dasarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Responnya berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini adalah jika kita menerapkan teori kontrol. Nah, disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ancaman hukuman dan juga reward. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga nanti akan menarik kita bahas, karena dari kebutuhan dasar ini kita akan mengetahui sebenarnya beberapa perilaku murid kita di sekolah. Ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami sebagai seorang pendidik atau guru. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, survive ya. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kadang-kadang murid kita ini tidak mementingkan hal lain kecuali yang penting saya bisa bertahan hidup dulu, Pak, Bu. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa siswa kita, pada beberapa murid kita, yang penting ya kalau memang saya nggak bisa sekolah ya yang penting saya bisa bertahan hidup dulu. Jadi ada memang murid kita yang berperilaku seperti itu, ataupun ini jenis kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi dulu. Ya, jika ada bapak ibu guru yang sudah inisiatif lebih dulu untuk tanda kutip memberikan kebutuhan dasar pada murid kita yang memang kurang di situ, itu lebih mengena kepada mereka. Tentunya tidak semua murid kita mampu berikan ini, karena ini adalah kebutuhan dari kebutuhan dasar yang sebenarnya dipenuhi oleh orang tua mereka. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Tentu setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bisa diterima di lingkungannya. Bisa jadi ada murid kita yang circle-nya tidak menerima, dia pindah sekolah. Nah, kita harus pahami itu, bahwa mereka juga butuh yang namanya rasa diterima dan rasa kasih sayang terhadap circle-nya maupun terhadap lingkungan sekolahnya, juga ya tadi terhadap lingkungan yang lebih luas lagi. Kalau seandainya tidak disayangi oleh gurunya, mungkin dimaki-maki terus, barangkali ya dimarahin terus tanpa diberikan ini, ya mungkin dia juga akan merasa ya buat apa saya sekolah lagi. Karena tadi ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar itu, rasa ingin disayangi dan juga rasa bisa diterima. Kemudian penguasaan, ada beberapa jenis karakter murid kita di sekolah itu yang kebutuhan dasar itu ingin berkuasa. Jadi kalau dia dimanapun dia berada, dia ingin membentuk geng-geng tertentu. Itu ada. Kadang-kadang dia melakukan itu karena ya sudah saya ingin diakui. Ya. Jadi itu adalah bentuk kebutuhan dasar juga. Kemudian kebebasan.
Kebutuhan dasar juga ada yang disebut dengan kebebasan. Nanti ini akan mempengaruhi perilaku, bahwa ketika ada murid kita yang kenapa sih anak itu tidak mau mengikuti pelajaran kita, sebenarnya dia ingin bebas, misalnya tidak mau jalan PR dan sebagainya. Itu ada pada diri kita, hanya saja mungkin bagaimana kita mengarahkannya. Tentunya tidak bisa seperti itu. Ada aturan main di dalam pendidikan. Dan yang ketiga, yang kelima yaitu ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Jadi pada dasarnya manusia itu perlu, ingin juga merasakan kesenangan dalam hidupnya, terlebih dalam konteks sekolah juga ingin. Makanya bagaimana jika kita mampu menciptakan lingkungan sekolah yang tadi masalah yang paling mungkin tadi pakaian kita bisa siapkan yang baik di mana, di koperasi, kemudian keamanan sekolah dari ancaman gangster, mungkin dari ancaman plafon bocor dan itu, kemudian juga kita mampu menciptakan rasa nyaman, rasa diterima di semua, tidak ada bullying. Kita juga mampu menciptakan tidak ada yang mungkin sangat kuat, powerful sehingga menindas temannya. Kita memberikan kebebasan dia bagaimana cara dia menentukan soal atau mengirimkan tugas dan sebagainya, tidak mengekang harus begini saja begitu. Dan juga kita memberikan kesenangan di dalam sekolahnya dalam bentuk hiburan-hiburan, dalam bentuk permainan-permainan dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar yang bisa kita eksplisitkan di dalam pembelajaran kita supaya di sekolah itu ya tadi terbentuklah pembelajaran yang bermakna. Jangan sampai karena kita mengabaikan ini, kita tidak memahami ini, kita ya udah kamu ikutin aja, terus kalau nggak mau ya udah keluar gitu. Sebenarnya harapannya di dalam kurikulum merdeka tidak seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya cenderung itu ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik dari luar itu cenderung menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Jadi ada jenis murid kita yang dia bersedia bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah karena satu menghindari hukuman. Kita sudah menerapkan itu sehingga beberapa ya sudah sangat latih. Ada juga yang motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan. Berarti dia ingin dipuji oleh gurunya, wah saya rajin pak dan sebagainya. Jadi motivasi itu ada dua. Ekstrinsik tadi yaitu menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu sebenarnya. Atau motivasi intrinsik, nah ini yang sangat kuat, yaitu motivasi yang datang dari dalam dirinya. Jadi kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan tidak terlambat ke sekolah? Selain kalau kita terapkan dalam budaya positif, kita pukul 7.15 kita datang. Itu kita ambil contoh itu ya. Selain kita menerapkan kalau terlambat Anda dihukum ataupun dicatat namanya, dan juga kita berikan dia motivasi, pujian dan sebagainya, kita juga perlu menanamkan motivasi intrinsik bahwa ketika mereka terlambat efeknya begini-begini, ketika mereka tepat waktu efeknya begini-begini, karena ini akan jangka panjangnya mereka. Disiplin mereka itu kunci daripada keberhasilan mereka. Itu perlu kita, makanya dari setiap bapak ibu guru nanti menjadi guru piket, mungkin harapan kami bisa mengajak atau menyampaikan itu. Dari kita semua menyampaikan, lama-kelamaan pasti akan didengar. Jadi bukan kita ketika di depan itu hanya sekedar menunggu dan menghukum, tetapi kita memberikan informasi-informasi ini supaya itu bisa tumbuh daripada dirinya sendiri. Selanjutnya hukuman, ya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi kalau yang namanya hukuman itu cenderungnya dari kita. Terlambat, Ustaz. Ya dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang pun masih pelan-pelan saya mencoba merubah paradigma saya bahwa perlu bukan hanya hukuman tetapi ke sebelah kanan yang paling penting ya. Yang kedua naik daripada hukuman adalah konsekuensi. Nah konsekuensi ini bersifat dua arah, terencana dan disepakati, ya itu kesepakatan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman sih sebenarnya kalau mereka terlambat mungkin dikasih. Sebenarnya tidak nyaman, tapi itu bentuk konsekuensi, itu jauh lebih baik daripada hukuman.
Karena dia akan tahu kalau mereka terlambat, mereka jadinya begini. Kalau mereka makan di kelas, mereka akan mengeluarkan uang mungkin 1.000 untuk bayar dan sebagainya. Itu bentuk konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu sudah disepakati. Tetapi tetap sama saja sebenarnya guru sebagai monitor, tapi murid kadang-kadang mau merasa gak nyaman. Ya kenapa? Tadi ya kadang-kadang gagalnya mereka atau kadang-kadang salahnya mereka itu pasti ada saja. Makanya harapannya meningkat lagi, selain hukuman, meningkat ke konsekuensi, dan kalau memang memungkinkan kita semua mengambil yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini sebenarnya proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Hanya saja memang ini tidak mudah, nanti perlu proses juga. Nanti kita akan cobakan bagaimana sebenarnya restitusi. Ada segitiga restitusi. Jadi dalam proses restitusi ini, ketika murid yang melakukan sebuah abnormal ya, anomali pelanggaran dan sebagainya, kita mencoba melakukan pendekatan dengan cara kita ya tadi. Ini saya yakin sebagian besar guru sudah atau bahkan hampir semuanya sudah melaksanakan. Hanya kadang labelnya saja ini apa sih kegiatannya itu tidak kita tahu gitu loh. Di dalam program CGP kadang-kadang saya menelaah sebenarnya ini udah pernah saya lakukan, cuma namanya aja yang nggak tahu gitu loh. Oh ternyata namanya itu ini dan seterusnya, labelnya aja yang nggak tahu. Jadi proses restitusi itu kita mencoba berdialog dengan anak untuk menyadarkan dia, mencarikan solusi dia, ya setengahnya dari coaching juga ya. Jadi kita akan coba bertanya bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Kita tanya bagaimana dia problemnya apa dan sebagainya. Itu restitusi ya. Nah, tetapi memang beberapa kami telah diskusi itu beberapa hal. Nanti kita juga mungkin ada 15 menit terakhir kita diskusi ya, atau bertanya jawab bahwa restitusi ini tidak bisa juga, ada yang tidak bisa dilakukan dengan cara restitusi, khususnya pelanggaran berat. Pelanggaran berat ataupun yang sudah melibatkan fisik itu mungkin perlu penanganan ekstra. Tidak bisa hanya restitusi, tapi harapannya dengan perubahan paradigma ini tidak semuanya itu langsung dalam bentuk hukuman, tetapi restitusi. Hanya saja memang ya ini kerja bareng kita Bapak Ibu untuk bisa menciptakan budaya positif ini di sekolah. Tidak bisa memang kalau hanya Mr. Henry sendirian, wah capean bayang menangani 15 siswa begitu ya. Tapi ini juga dibantu wali muridnya, wali kelas, kemudian Bapak Ibu guru yang lain juga. 5 posisi kontrol guru. Nah ini juga, ini kita sering berada pada posisi itu. Bisa salah satu, bisa kelima-limanya. Satu, sebagai penghukum. Ketika murid datang terlambat, kamu ngapain terlambat? Pak, saya ke pasar push up, itu pernah saya lakukan. Jadi saya nggak mau tahu, mau dia terlambatnya kenapa, pokoknya kamu dihukum kalau terlambat. Ini posisi yang pertama, kita sebagai penghukum. Kamu kenapa nggak ada PR? Begini Pak, udah catat 100 kali. Kita memberi hukuman, itu tidak kita sadari bahwa kita seperti itu dahulu mungkin ya, atau barangkali masih ada yang saat ini gitu ya. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita kadang-kadang percakapannya halus sebenarnya pembuat rasa bersalah ini. Misalkan ada anak yang bermasalah, berkelahi, kita sampaikan kepada anak, kenapa kamu begini? Kamu nggak kamu nggak kasihan sama ibu, kamu nggak kasihan sama bapak. Oh kamu begini, kalau nggak gini nanti orang tahu gimana? Kita tuh seperti menanamkan rasa bersalah kepada dia. Ya memang itu juga perlu kita berikan hal supaya dia memahami. Tetapi kalau kita terus-menerus begitu, kita akan membuat murid kita tuh menjadi minder nantinya. Kita hanya menanamkan bahwa dia tuh bersalah terhadap ini. Nah, jadi sebaiknya membuat rasa bersalah ini, walaupun pernah kita lakukan ataupun kita lakukan untuk tipis-tipisnya, tapi jangan sampai menjadi dominan di dalam kita menangani siswa. Yang ketiga, kita sebagai teman. Nah, sebagai teman ini sebenarnya lebih friendly, tapi kadang-kadang kalau keterusan itu siswa itu kadang-kadang nggak menghormati kita. Nah, perlu juga kita teman, bro dan sebagainya, tapi ada batasan tertentu gitu ya. Perlu kita dekat, ya, ada nanti kadang ikut main bareng mereka, tapi kita perlu ada batasan. Karena kalau tidak, mereka tuh tidak mengindahkan kita. Nah, apakah kita salah satunya ya?
Atau pemantau, kita tuh hanya memantau saja. Kita sudah membuat list konsekuensi apa yang terjadi dan sebagainya. Kita pantau aja. Kamu terlambat, oke, bayar denda sekian dan sebagainya. Kita tuh sebagai pemantau. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang paling baik menurut ini itu kita sebagai manajer. Manajer ini bagian daripada restitusi tadi ya. Kita mengolah emosi mereka, menata mereka, memberi pemahaman mereka yang baik, dan juga melibatkan mereka dalam pengambilan jalan keluar seperti apa. Tidak langsung menghukumi juga, kita dengarkan dulu. Tentu juga harus ada, jangan terus-menerus begitu. Kalau terus-menerus begitu dari kita, mungkin kita lempar kepada DK, berarti ada abnormalnya daripada diri murid ini. Mungkin ada sesuatu yang mendalam yang perlu ditelusuri dari murid ini sampai kepada akar yang lebih luas lagi. Mungkin faktor psikologis atau sebagainya. Nanti maka kita libatkan guru BK. Tetapi harapannya di sini sebagai seorang guru, minimal sekali kita berusaha menangani dalam lingkup kita dulu. Jangan harapannya tidak langsung menghukum saja. Harapannya tidak langsung membuat rasa bersalah saja, tetapi kita meramunya menjadi seorang manajer sehingga kita dapat memanfaatkan emosi mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Slide nomor 16. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kasus yang pertama, anak-anak memakai atribut yang lengkap saat upacara. Siswa tidak memakai atribut yang lengkap. Kalau kita sebagai penghukum, maka kita akan minta dia menghormat bendera selama 1 jam. Itu pernah saya lakukan juga ya. Jadi kita itu sebenarnya kalau kita begitu, kita itu sebagai penghukum sebenarnya. Atau kalau kita membuat rasa bersalah, biasanya percakapannya adalah, berapa kali sih ibu bilang, berapa kali sih bapak bilang, harus memberitahu kamu kenapa kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Itu kita itu berada pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih saya bilang, kenapa kamu gak kasihan sama bapak? Bapak sudah ngasih tahu begini-begini gitu. Gak kasihan gak sama ibumu, itu kita membuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantuin bapak ibu ya. Sekali ini aja. Ya sudah, lain kali jangan berbuat lagi. Dan sampai seperti itu. Itu percakapan kita sebagai teman. Ya, kadang-kadang tadi seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kurang didengar juga. Kalau sebagai pemantau, percakapan kita, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan lagi diulangi. Ya ini juga lebih bagus daripada yang ketiga tadi ya. Karena kita hanya memantau daripada konsekuensi yang ada. Dan yang terakhir sebagai manajer, contoh penerapannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Katanya itu. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kenapa kamu dipanggil di sini? Nah, ini mungkin ya saya rasa yang ini sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita, alhamdulillah. Nah, kemudian kita tanya bagaimana kira-kira kamu cara memperbaikinya. Jadi seperti itu. Biasanya kalau kita sebagai manajer itu kita akan mencoba dulu tanya, kenapa? Kamu tahu nggak kenapa kamu panggil di sini? Kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Kita juga tanya dulu, apa sih? Dia kita pahamkan dulu kenapa kita panggil dia di sini. Kalau sudah itu baru kita sampaikan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Oh ya Pak, dia kan ngomong sebenarnya saya nggak punya uang Pak, begini-begini, saya minta waktu pas minggu dan sebagainya. Ya ada beberapa yang mungkin guru kita kelebihannya, tapi punya rezeki yang alhamdulillah cukup, kita bisa memberikan. Tapi kita juga menyampaikan ke orang tuanya. Nah, satu lagi kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa kecewa ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sering kita ucapkan. Tidak sadar bahwa kita sebagai guru yang menjadi posisi kontrol kita adalah pembuat rasa bersalah kepada kita. Kemudian pemantau, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita mantau dia secara list-list yang ada. Kemudian juga sebagai manajer, apa rencanamu? Nah, kalau sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah itu? Kita buat dia berdialog bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan ini demi bapak ibu, lakukan ini demi orang tua. Tapi kalau kita sebagai teman tadi kita menyampaikan, ayo lakukan ini bapak, mumpung bapak wali kelas lah, pokoknya bapak bisa bantu. Itu adalah bagaimana posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai penghukum, kamu tidak perlu mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas keras ya, kita sebagai penghukum. Nah, kemudian selanjutnya ini slide-nya tinggal 7 lagi ya, setelah kita
bertanya jawab dan sharing saja. Jadi budaya-budaya positif yang telah kita laksanakan seperti apa, nanti saya juga berharap dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini. Saya mau coba sedikit sesi ya, dua arah ini. Mungkin Bapak Ibu, saya mau coba bantu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu bisa tanya. Mungkin? Tidak apa langsung saya boleh. Mengapa Bu harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Atau Ibu pilih mana? Ibu pilih keyakinan kelas atau peraturan kelas Bu? Kalau peraturan kelas itu dari sisi guru saja memberi peraturan, anak-anak harus menuruti. Jadi kalau keyakinan kelas itu dua arah, jadi siswa dan guru ini mana yang kita yakinkan bahwa itu yang harus kita sepakati. Gitu. Ibu pilih yang mana? Yakinan. Oke, mungkin dari ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain. Kira-kira, Bu, masalah pada kamu? Semuanya. Bu, Maria? Oh, sependapat. Pak Henry, Bu Sri? Tapi Bapak sudah buat keyakinan kelas, Pak? Sudah saya lebih kelas. Oh iya. Peraturan. Ya. Jadi kalau aturannya itu caranya itu sedikit mungkin dari yang kami pelajari, Pak Hendri mungkin ini bisa kita terapkan, Pak. Dari peraturan yang pernah dibuat, Pak, yang ada kita telaah nantinya, telaah mana-mana kata-kata yang nantinya kita bisa munculkan. Nanti kata-kata itu misalkan kita kan sudah pernah punya peraturan walaupun itu masih lama, Pak. Ketika sudah lama itu kita nanti kapan ada waktu mungkin dalam sesi IHT atau apa kita bedah peraturan itu, kita ambil poin-poin kata tersebut yang nantinya kita akan sepakati bersama. Tentunya tidak hanya kita dulu, tapi kita munculkan dulu dari lingkup guru, baru kita umpan kepada siswa, kita buat keyakinan kelasnya dari situ, Pak. Jadi dari peraturan kita cari kata-katanya yang masuk, kemudian kita keluarkan sehingga nanti itu kita buat keyakinan bersama. Jadi seperti itu kalau yang kalian pelajari. Jadi peraturan poin-poin apa yang bisa kita munculkan, nanti kita buat keyakinan bersama. Nah tentu kita kan sudah punya keyakinan pakaian, peraturan kelas itu tentang pakaian, peraturan tentang kebersihan. Nanti selama ini mungkin yang setelah saya pahami ini kita belum menerapkan keyakinan kelas itu di lingkungan keyakinan sekolah atau keyakinan di lingkungan kita. Ya kita masih peraturan aja kita selama ini sepertinya. Ya itu mungkin perlu setelah ini kita coba gagas. Nah, kemarin juga kami sudah melakukan PI 2, Pak. Saya belum melaporkan hasilnya bahwa visi misi itu ada beberapa kawan-kawan yang menyampaikan ada sedikit perubahan, Pak. Nanti kita usulkan apakah ditelaah, nanti kita bisa bawa ke rapat besar. Kalau disepakati monggo, kalau memang perlu direvisi juga nggak apa-apa. Nah dari hal-hal itulah kita bisa membuat, termasuk tadi keyakinan kelas. Ya sebenarnya slogan-slogan itu kan bentuk keyakinan kelas ya, Bapak bilang apa ya? Kreatif, inovatif, berkarakter itu kan keyakinan sekolah kita sebenarnya. Muncul dari apa? Ya dari kata-kata yang terjadi di lingkungan sekolah kita yang dapat peraturan ataupun hal-hal tertentu, inisiatif, ide dan sebagainya. Jadi kita menanamkan bahwa sekolah itu kreatif, inovatif, ya, menghasilkan terobosan berkarakter terbaik yang kita harapkan. Jadi saya sepakat juga dengan Bu Nyardi dan kawan-kawan bahwa kita sebenarnya wajib ataupun diharapkan mampu untuk membuat keyakinan kelas atau lebih tinggi lagi keyakinan sekolah kita. Tidak hanya peraturan. Kalau peraturan itu satu arah saja, pokoknya siswa ngikutin. Tapi kalau kesepakatan kelas yang dituangkan menjadi keyakinan kelas, maka harapannya siswa juga kalau mereka bawa makanan itu kan ada lagi naruh di laci atau sebagainya, paham bahwa menaruh di laci itu akan menyebabkan ketidak. Kalau mungkin peraturan itu hanya peraturan memang nggak boleh bawa, tapi tidak sampai kepada yakin bahwa kalau ini ditaruh di bawah laci itu akan menyebabkan ketidakindahan di dalam waktu bau dan sebagainya. Ya kadang-kadang mungkin siswa kita ini kurang menjaga tadi seperti bilang Pak Henry, kursi di depan itu. Mereka hanya tahu peraturan kalau nggak usah dibawa ke luar kursi, tapi mereka tidak yakin bahwa ini
ini bagian daripada menjaga saraf kelas kita. Bahwa kalau ini saya keluarkan rusak, saya pakai apa? Itu mereka mungkin belum sampai ke situ. Kita semua, saya mungkin juga belum sampai ke sana. Nah, kalau kita menerapkan satu sekolah ini yakin bahwa menjaga sarana prasarana itu bersama, maka tentu tidak akan ya seperti kasusnya Bu Suliah kemarin tidak akan sampai seperti itu. Ini kita belum menyentuh sampai ke akar. Maka perlahan demi perlahan hal seperti ini perlu kita informasikan terus. Jadi peraturan dituangkan, diambil intisarinya menjadi sebuah keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas, salah satunya disiplin waktu ya, keyakinannya itu sudah kita alhamdulillah dengan bantuan dengan dorongan Pak Mariono, saya merasakan bahwa di tahun ini kita sudah mulai mampu menerapkan disiplin kelas tadi disiplin waktu 7.15 walaupun 1-2 itu sebenarnya sedikit yang terlambat sudah daripada dulu ya 7.30 itu belum tentu separuhnya, ya lebih separuh tapi masih banyak yang terlambat. Oke, sudah 10 menit. Ini kita bahas yang terakhir ya, sebelum kita akhiri, yaitu tentang segitiga restitusi. Yaitu ada 3 hal yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Salah saya keliru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi begini Bapak Ibu, yang kami dapatkan dari program ini, nanti kalau mungkin keliru ada Pak Tommy yang mungkin sudah duluan bisa meluruskan, atau dari Bapak Ibu yang lain, bahwa ketika seperti kemarin kami menemukan di depan itu ada murid yang membawa knalpot brom. Jadi pertama itu kita datangi dulu, kita ajak berbicara, tidak langsung tadi kita langsung hukum dan sebagainya, tapi kita stabilkan identitasnya dulu. Kita suruh turun dulu, kita berbicara. Sampaikan, kenapa kamu hari terlambat, kemudian begini Pak, kenapa kamu pakai knalpot ini? Kita tanya dulu, stabilkan emosinya dulu, identitasnya dulu, bahwa mereka tuh murid. Jangan sampai mereka tidak tahu bahwa mereka tuh murid. Kemudian kita sampaikan dulu, ini aturannya seperti apa, begini. Agar dia tahu dulu. Baru kita sampaikan, kamu tahu nggak kalau pakai ini bagaimana? Kita nggak perlu jawab dulu. Dia tahu Pak, sebenarnya saya keliru Pak, tapi saya begini Pak, nggak punya knalpotnya. Ada beberapa yang ditangani Pak Hedi sama kami juga. Dia itu sebelum informasi Pak Hedi beredar, dia itu udah pakai itu lama, jadi nggak punya lagi biaya untuk mengganti. Ada Pak Hedi ya, kemarin kita tahu itu juga. Kita kalau benar-benar kita langsung potong di situ seperti awalan kita itu juga sebenarnya membuat rasa sakit hati nantinya. Tidak berkesudahan, bisa-bisa dia di situ aja di rumah pasang lagi. Gitu ya. Tapi kita tanyakan, ini salah Pak, bagaimana? Baru kita tanya keyakinan kelasnya dan cara menyelesaikannya. Ya Pak, saya tahu bahwa ini keliru Pak, tapi saya beri waktu minimal ya 1 bulan atau setengah bulan Pak, orang tua saya ngirim uang untuk beli ini. Nah, kita membuat sebuah komitmen kepada mereka. Tapi kalau tiba-tiba kita langsung lepas di tempat tanpa menanyakan masalahnya dan sebagainya, khawatirnya ya tadi yang terjadi, kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai penghukum, yang terjadi ya tidak menyelesaikan masalah, bahkan sebenarnya dia semakin tidak bisa patuh atau tidak paham terhadap keyakinan sekolah bahwa ternyata pakai knalpot doang itu tidak boleh. Atau kalau terlambat, kenapa terlambat? Ternyata nggak pakai topi itu karena ya, topi saya nanti kita tanyakan bagaimana solusinya. Tapi alhamdulillah saya sudah sedikit mengamati sebagian besar saat ini yang kita lakukan itu, kita sudah mulai menerapkan tidak serta-merta langsung hukum gitu. Saya sudah beberapa kali mengamati Bu Siti kalau menangani anak, Bu Maria, Bu Nurmi, Bu Rija, Pak Henry dan lainnya ya. Itu kalau menangani anak itu tidak langsung hukum, sudah mulai kita. Saya pun sudah mulai berubah sedikit. Tapi kita menanyakan dulu apa alasannya. Sebenarnya kita tuh sudah menerapkan ini Bapak Ibu, cuma kita tidak tahu labelnya saja bahwa itu namanya segitiga restitusi gitu ya. Lalu Bapak Ibu udah lebih hebat sudah dari CGP, karena hanya saya masuk di CGP saja baru tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kita sudah merasakan itu, kita sudah melakukan itu. Ya, yang sudah ini dan itu memang dukungan yang baik dan juga diakui di kurikulum Merdeka, maka kita teruskan. Jangan sampai kita kembali kepada zaman dulu ya.
pokoknya salah, hukum dan seterusnya. Nah, tetapi kita mencarikan solusi-solusi tertentu karena saat ini memang apalagi generasi Z itu problematikanya banyak. Saya menangkap dari Bapak Ibu wali kelas ada yang maaf orang punya broken home, ada yang ya mau sekolah bersyukur, itu kan penanganannya berbeda-beda. Oke, sedikit lagi. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses daripada pembelajaran. Jadi kalau kita dalam ranah menstabilkan identitas, kita itu menyampaikan bahwa kalaupun berbuat salah itu bagian daripada proses pembelajaran. Tapi sekali lagi ini pada ranah-ranah yang ringan-ringan. Kalau yang berat-berat kayak kriminal dan sebagainya nggak bisa lagi memang pada saat restitusi. Selanjutnya kalau validasi tindakan yang salah itu kita berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu. Apa kebutuhan tadi? Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kenapa kamu melakukan itu ya? Karena saya mau bertahan hidup, Pak. Kenapa kamu keluar ke kantin ya? Karena saya tidak sanggup, Pak. Kita coba penuhi dalam arti kita akan tanya apa sih benang merahnya yang terjadi masalah di rumah. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu menindas temanku? Oh karena saya mau orang karate, Pak. Saya bisa begini, Pak. Saya bisa berkelahi, Pak. Kita cari kebutuhan dasarnya sehingga kita akan coba pemecahan masalah seperti apa. Jangan sampai juga kita terbawa arus ya. Kita bolehkan mereka begitu kan tidak boleh juga. Hanya saja kita coba memahami 5 kebutuhan dasar tadi supaya kita bisa melihat bagaimana cara kita menangani mereka. Karena kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian juga menanyakan keyakinan, kita berdasarkan kita akan mencoba membuat mereka termotivasi secara intrinsik, tapi termotivasi dari dalam dirinya. Bukan tadi ada komunikasi eksternal tadi, menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan. Kita tidak berharap dia berhenti hanya di situ. Mungkin awalnya begitu, menghindari hukuman. Kenapa kamu datang cepat ya? Supaya nggak dihukum, Pak. Kenapa kamu berusaha baik supaya dijempol sama gurunya, Pak? Tapi setelah itu kita tingkatkan menjadi kenapa kamu mau berbuat baik begini? Karena saya percaya bahwa ketika saya berbuat baik, ketika saya disiplin, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan saya nanti. Nah itu kita akan harus sampai ke sana. Ya ini speaking. Ya ada 10 menit mungkin bagi Bapak Ibu kita diskusi mungkin barangkali menanggapi daripada apa yang saya paparkan ataupun bertanya. Jika saya bisa menjelaskan, ya saya jelaskan. Ya silakan Pak Hendrik, langsung Pak. Terima kasih untuk yang keyakinan kelas. Untuk sementara ini saya masih menangkapnya itu sebatas pengubahan kata dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Cuma jadinya saya memerlukan paparan lebih lanjut ya Pak Imron untuk bagaimana transformasi peraturan yang dibuat itu menjadi sebuah keyakinan, gitu kan? Kalau cuma ganti redaksi saja, saya kira tidak sedangkal itu kan, karena saya bagaimana anak itu menganggap sebuah, kalau peraturan berarti sebab akibat, bahwa ini supaya menghindari sanksi itu tadi kata Pak Ibrahim kan. Nah kalau keyakinan kan berarti berubah menjadi sebuah kebutuhan seperti itu. Jadi itu Pak Ibrahim Baik ya. Jadi kalau dulu ada yang kesepakatan kelas juga ya, tapi ini kurang lebih saja dengan keyakinan kelas. Seperti yang kami jelaskan tadi Pak Iti, mungkin kalau kurang mendalam nanti kita bisa lebih dalamkan lagi nanti ya. Kalau tidak sempat pada forum ini, yang pertama jika itu peraturan kelas itu umumnya dibuat oleh guru atau kita para guru peraturan sekolah. Jadi di sini bukan hanya peraturan kelas, tapi peraturan kelas atau peraturan sekolah, keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Kalau itu peraturan kelas itu bersifat hanya satu arah, kita membuat peraturan-peraturan tertentu. Di kelas kita begini, masuk sekian, masuk jam sekian, keluar jam sekian, keluar jam sekian, tidak boleh begini, ngumpul tugas begini. Sifatnya kalau peraturan kelas itu Pak, yang tadi hanya dari kita.
bukan hanya kata, tapi ini keumuman bentuk. Sedangkan kesepakatan atau keyakinan kelas diturunkan dari kesepakatan tadi, dari peraturan yang sudah ada tadi, membentuk sebuah kesepakatan. Jadi bagaimana kita mencoba untuk berdialog, tapi juga kita tidak terbawa daripada siswa maunya begini-begini aja Pak, maunya saya yang enak aja, maunya kesepakatannya begini, saya boleh makan di kelas, tapi kita juga memberikan alasan kenapa tidak boleh makan di kelas dan sebagainya. Jadi sifatnya daripada kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas juga itu dari diskusi, dari dialog yang terbangun. Tentu kita harus lihat juga faedah-faedahnya dalam membuat sebuah keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu terbentuk seperti tadi, murid disiplin waktu. Ini kan sudah mulai kita coba ini, bahwa kita kelas A, B, C, misalkan anggaplah keyakinan kelas Pak Hendy, misalkan waktu masih jadi kepala wali kelas di kelas 10 TKR. Keyakinan kelas yang terbentuk di kelas itu apa? Mungkin peraturan yang sudah ada kita buat. Kalau dulu kita menyampaikan kesepakatan, kalau sepakat sudah tingkatannya kan di atas daripada peraturannya. Dulu sekali kita hanya peraturan saja. Belum ada kurikulum merdeka itu kita kebanyakan hanya berpikir peraturan-peraturan saja. Nah harapannya sekarang di kurikulum merdeka ini kita membuat sebuah kesepakatan kelas dan menjadi sebuah keyakinan kelas, bahwa kita yakin misalkan kelas kita, kita bicara kalau di kelas kita tuh disiplin, anak-anak kita disiplin semua. Jadi kalau mereka terlambat, akhirnya mereka menjadi tadi faktor di dalam dirinya bahwa dia itu berarti saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Bahwa keyakinan kelas saya ini, saya itu disiplin semua anak-anaknya. Atau keyakinan kelas yang terbentuk seperti saling menghormati dan menyayangi teman, seperti yang ada di depan. Nah, bagaimana dia supaya tidak ada pembulian di kelas? Ya tentu dimulai dari apa sebelum-sebelumnya itu kan mungkin dari peraturan yang ada. Tidak boleh bercanda berlebihan sampai memukul dan sebagainya. Itu kan yang dulu seperti itu yang terjadi, peraturan-peraturan dan sebagainya. Akhirnya timbul menjadi sebuah keyakinan. Nah, setelah jadi ditransformasi tadi bahwa kelas kita mempunyai keyakinan kelas. Sebenarnya antara keyakinan dan kesepakatan kemarin kami bingung-bingung juga ya. Kata-katanya tipis ya. Tapi sebenarnya antara keyakinan kesepakatan itu berbeda dengan peraturan. Itu yang begitu Pak. Tidak sama peraturan dengan kesepakatan dan keyakinan. Kalau saya kira keyakinan ini lebih kepada keyakinan kelas kita ini seperti apa. Oh ternyata kita ini satu kelas itu orangnya disiplin semua. Setelah waktunya sholat ya sholat semua. Hanya makan di kantin. Sebenarnya bukan hanya sekedar perubahan kata, tetapi perubahan berdasar daripada cara berpikir kita. Tidak hanya tetapi tetap dituangkan dalam bentuk tulisan. Tentu lewat kesepakatan bersama, lewat telaah bersama. Ya. Ini mungkin ada jawaban saya Pak, mungkin tidak menyeluruh karena pemahaman saya juga. Mungkin dari sini Pak Tommy atau Bapak, mungkin Pak Mariano bisa menambahkan Pak tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita barangkali. Oke Pak Tommy mau menambahkan Pak, kira-kira bisa? Atau Pak Mariano? Oke, ya silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Inti dari materi kita tidak. Inti dari materi kita apa? Ini budaya positif. Dari awal. Sebenarnya inti dari materi ini adalah teladan. Karena mau dikasih sekarang seperti apapun, ketika tidak ada contoh dari materi ini, betul. Saya rasa dari 7:15 Anda terlambat. Coba sampai Bapak Ibu semua datangnya jam berapa? Jadi ini gimana? Ini
7.15 Pak, kalau gurunya lambat gimana ya? Gitu kan? Itu ya, makanya itu kan itu sebetulnya semua itu ada. Itu ada itu adalah ketika kita bisa berada di dalam pendidikan, maka munculnya apapun tutur kata kita, perilaku kita, kemudian sikap kita, dan di dalam proses pembelajaran. Kayak tadi tutur anak dan sebagainya itu kan tutur anak itu bukan hanya untuk sebenarnya kan tujuan sebenarnya meluruskan karena supaya dalam pelajaran yang betul itu cuma caranya pasti berbeda-beda. Intinya sama, intinya sama untuk meluruskan, tapi caranya berbeda-beda. Yang benar itu adalah menumbuhkan kesadaran, sadar bahwa saya itu posisinya tidak tepat, kan gitu. Sadar bahwa saya itu harus seperti ini, di dalam kelas saya harus seperti ini, kan gitu. Di dalam sekolah seperti ini. Ini dimaksud dengan sebenarnya budaya positif. Kemudian kalau itu yang dia ngomong kadang itu kita ada karena ketika kita mengaplikasikan apa yang kita lakukan pengennya itu coba kalau yang kita katakan di sini semuanya nggak ada satupun yang dikatakan ini itu setelah kita negatif. Ada nggak? Ada nggak dikatakan sekolah itu pengen sekolah kita tidak maju? Ya, nggak ada kan? Semuanya mau maju kan? Cuma itu kadang itu ada. Dan untuk maju itu perlu usaha enggak? Perlu usaha. Usahanya siapa? Semuanya. Semuanya harus usaha. Maka kita bisa nah kembali ke sekarang kembali ke kita. Yang paling susah itu menyadarkan siswa kan menyadarkan guru. Guru paling susah. Gitu kan? Paling susah itu kan menyadarkan guru bahwa kita posisi salah. Gitu. Kalau anak kita ingatkan, kita arahkan dan sebagainya masih guru. Kalau guru nggak gampang. Makanya selama itu saya nggak pernah gitu sih. Karena posisi saya sebagai pimpinan ya, saya nggak pernah cuma tak bikin malu sendiri. Kalau masih kalau nggak punya ya nggak apa-apa, monggo saja sih. Bagi saya seperti itu. Makanya saya ikutan jaga di depan. Kami kan tidak kontinu, hanya kadang-kadang saja gitu. Maksud saya apa? Ya kadang-kadang biar aja. Itu dari budaya positif. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kan juga pengen bisa sesuai dengan aturan. Ya. Kalau pengen terlambat gimana Pak? Sudah ada form, ya, silakan diisi. Kata Bapak juga, apa saya marah? Harus dalam tiap minggu itu harus seperti itu. Ketika ada keperluan dan sebagainya, tulis saja tuh. Saya juga tanya. Cuma di situ dalam artinya ada yang sifatnya itu real, ada sudah yang sifatnya mengada. Lalu mengada-ngada itu nanti apa? Oh, bohong kan? Lalu bohong kan urusannya masing-masing, bukan urusan saya. Kan gitu kan? Nah, istilahnya kan gini, tidak sakit bilang sakit kan itu kan urusan masing-masing. Bohong kan urusan masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan nanti pembiasaan. Karena apa?
kalau kita di dunia kerja Bapak Ibu itu urusannya dengan apa yang kita terima dalam satu bulan. Kita itu digaji selama 1 bulan itu sekian gitu kan. Ternyata kita itu kurang sekian persen gitu. Itu kan urusan masing-masing gitu. Belum lagi nanti itu berbicara itu belum lagi nanti kewajiban. Kita dari sampingnya ini dikasih kerjaan apa? Kerjaan mungkin dari ngajar, kerjaan mungkin dari apa? Bimbing siswa, kerjaan mungkin tugas tambahan lainnya. Ya silahkan kita rekapitulasi itu masing-masing. Makanya sering saya sampaikan bahwa kita menuju sana itu susah kalau kita tidak punya komputer. Jadi kita masih tidak ingin sana. Jadi kita masih. Makanya saya setuju kalau dikatakan itu semuanya itu adalah menjadi suatu kesepakatan bersama untuk menjadi sebuah komitmen bersama. Dan di situ bahasanya bukan ya tadi bukan aturan kelas, bukan aturan sekolah, tapi itu adalah apa tadi bahasanya? Keyakinan bersama. Yakin bahwa kita bisa dapat tujuh. Sama ketika Bapak Ibu guru, anaknya ketika jam pertama itu jam 7.30, jam 7.30, anaknya ternyata masih makan di luar gitu kan. Kenapa kok masih seperti itu? Karena tidak ada komitmen bersama. Dari mana kamu bersama? Coba ketika Bapak Ibu di awal tahun pembelajaran, ada nggak kita sepakati itu? Ayo, anak-anak untuk selama pelajaran dalam 1 semester ini, nanti Ibu akan kita akan sepakati bersama ya aturan dalam proses pembelajaran dari Ibu ya. Yang pertama, kamu harus tepat waktu. Yang kedua, ketika kamu sakit harus ada izinnya. Ketiga, kita harus proses pembelajaran seperti ini. Ada nggak? Belum. Ya. Aku kan ini urusannya guru masing-masing tuh. Ada. Kalau ada itu kan berarti nanti itu menjadi komitmen. Ketika ibu tidak mengomongkan komitmen itu sekali saja, dijualkan anaknya. Dijualkan anaknya. Kan gitu. Karena ketika komitmen itu disepakati, maka kita harus berani memegang satu peraturan. Iya ya. Contoh nih, kalau ada ketika kita ya, kalau nanti kalian tidak bisa tidak mengerjakan PR, nanti bagaimana? Contohnya gitu. Tapi ketika ibu memberikan PR, ternyata lupa tidak mengoreksi itu, atau sudah tidak apa-apa dia aja, kayak gitu kan? Oh besok itu akan terjadi seperti itu terus, dan itu akan berulang terus, sehingga komitmen yang kita sepakati di awal tadi itu sudah lupa, tidak ada manfaat. Ya terjadi seperti itu. Makanya yang kita bangun, yang kita yang kita bentuk itu adalah manusia. Manusia benar-benar susah, benar-benar paling susah. Yang kita bangun bukan hanya pengetahuannya saja dan keterampilan tidak, tapi juga karakter. Itu adalah paling susah. Maka kalau kemarin Bapak Ibu saya dengar yang namanya bahwa di dalam perusahaan sekarang itu yang diperlukan itu adalah dari soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft skill itu
karakter manusianya, bukan dari pengetahuan dan keterampilannya. Ya sekarang kalau dikatakan posisi Bapak Ibu itu berada di dalam membangun karakter manusia, mulai dari pertama disiplin, kemudian kedua perilaku hari-hari kan, kemudian ketakwaannya, kemudian perilaku bersihnya, perilaku rajinnya, perilaku tata keramanya, terus perilaku gampang enggak dari seperti itu. Padahal sadar semuanya itu, kita sadar semuanya Pak. Kita itu lebih senang anak itu seperti apa? Kan sederhananya kan gitu. Kita itu lebih senang anak seperti apa? Kalau kita mengajari anak, nah kamu itu pengen seperti apa sih? Gitu kan? Anggap misalnya kamu sebagai orang tua atau kamu sebagai kakakmu, adikmu pengennya seperti apa? Bisa nggak itu kamu terapkan dari diri kamu? Kan seperti itu. Nah, yang seperti itu yang terjadi. Makanya Bapak Ibu ketika kita berada di dalam dunia pendidikan itu membangun dari soft skill itu tidak gampang. Oh kita bisa gampang untuk misalnya menceramah itu gampang. Tapi setelah itu ketika kita sudah berada di dalam bagaimana kita mencoba ini menjadi kebiasaan lagi budaya positif. Budaya itu kan sudah menjadi sifat yang melekat ya. Sudah kebiasaan budaya kerja, budaya positif dan sebagainya. Kita sudah kebiasaan. Dan itu dibangun mulai kapan? Ya mulai dari awal masuk dan itu dilakukan berulang-ulang. Sehingga itu sudah melekat pada karakter pribadinya. Coba baik-baik. Kalau di dalam sekolahan itu, contoh ini paling bagus, Bapak Ibu kayak kemarin, ketika di dalam satu kelas, kan sudah ada aturan mulai dari masuknya jam berapa. Itu kan jam berapa, saya jam 3 gitu kan. Karena kalian masuk di jam saya harus tepat. Kalau ibu menyuruh anak tepat, itu katanya duluan belajar. Ini contoh saja Bu, contoh saja. Ketika ibu membuat kesepakatan bahwa anak-anak ketika jam ibu nanti harus tepat waktunya. Ibu datangnya itu pas jam ibu atau sebelum? Mungkin pas jam saya karena begini ya. Kalau sebelumnya berarti di kelas sebelumnya itu yang berkurang. Bagaimana itu ya? Ya seharusnya memang kita sesuai jamnya masuk melakukan sebelumnya sendiri. Tapi kadang-kadang kan masih ada pertunjukan di situ ya. Yang kedua, terkadang kita menunjukkan. ya kita dulu. Kemudian, ya harusnya begitu. Cuma kan kita kan berganti dari tempat lain, perjalanan itu juga perlu waktu. Ya intinya mungkin ada apa ya, waktu yang nggak sampai jam-jamnya sampai setengah jam lebih kan itu keterlaluan. Memang mungkin itu lewat kan. Tapi kalau cuma 1 sampai 10 menit saja, ya boleh dikatakan di jalan lah. Tapi ya kalau bisa sih tepat terus. Kalau apalagi pertama. Ya, mungkin kalau misalkan jam 3 tadi yang dibahaskan ya, jam 3 itu harus tepat waktu setidaknya. Berarti, nah lokasi kita ini kan mungkin misalkan nih saya jam keduanya itu ada di gedung C atau gedung D atau di gedung D. Nah setelah itu jam ketiga saya itu ada di gedung D. Nah untuk jalan ke sana ini kan mungkin berapa menit. Terkadang
yang namanya kesepakatan itu kan bergantung dari Iya, katanya siswa Bu. kan gitu. Kalau seandainya jam ketika tadi itu jam 8.40, kemudian Nggak ibu ada paham namanya bahwa ya. oke, saya tepat waktu ya, toleransinya 3 menit. Ya monggo. Itu kan kesepakatan kan. Cuma masalahnya yang jadi pertanyaan itu kesepakatan itu kita patuhi atau enggak? Kan gitu. Makanya saya belum pernah membuat kesepakatan dengan mereka ini. Iya. Ini termasuk ya. Saya belum pernah membuat kesepakatan kan ya. Karena ya Iya. itu saya Karena nggak ada kesepakatan. saya takutnya Ya, juga ya. saya sendiri itu melanggar. Nah itu malah fatal gitu kayaknya. Ya itu makanya mengatakan kalau tidak ada kesepakatan ya terserah siswanya. Iya, tapi alhamdulillah Pak selama ini sih ketika saya masuk ya mereka ada. Iya, tapi dalam artian kan tanda kutip pasti ada Bu. Ya, jika Dari sekian anak. jika mereka juga mungkin terlambat setelah saya, paling ya saya tanya dari mana, terus ada apa. Ya, seru Ibu. Insyaallah nanti kita sambung lagi bagaimana merinci kesepakatan kelas itu. Makanya maksud saya kan ini Bu, yang jelas itu saya tidak melihat dari waktu tadi ya sepatannya bentuknya seperti apa. Yang jelas itu adanya saya harapkan adalah ketika kesepakatan itu sudah kita ambil bersama dengan anak, ya kita komitmennya itu ya baiknya kita bisa lebih duluan daripada pada waktu yang sudah ditentukan. Kan itu kan sama kan ketika ibu sebagai guru gitu kan, sepakatan kita 7.15, tapi kita kan sebelum 7.15 kita sudah datang kan gitu kan. Itu ada sebuah kesepakatan gitu, kesepakatan bersama. Ini maksudnya, makanya ada kalanya kesepakatan itu kadang kita itu tidak bisa memenuhi karena kendala. Contoh, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, kan masih ada prosedur, kan gitu kan. Sesuatu boleh dikatakan ketika, tapi kan konfirmasi dulu. Maaf Bu, saya masih diminta tolong sama bapak ini, kan boleh kan. Sepakatan itu memang dikatakan jadi aturan, tapi kan misalnya kan masih bisa fleksibel ketika berada di kondisi tertentu. Kan itu. Contohnya Pak, pas ketika kita mau masuk di jam ketiga dan seterusnya, kadang bisa kita kan masih ada guru. Bisa jadi seperti itu, makanya saya masuk dengan fleksibilitas tadi. Iya. Kan gitu kan. Tapi kesepakatan itu tetap menjadi pedoman kita ya. Dalam artian jangan sampai kesepakatan itu kita sudah buat, kita ada komitmen. Itu yang nggak boleh. Ketika kita sebagai pegawai, kita sudah dianggap belum? Disepakati belum? Berarti belum sumpah Bu. Ya, sudah sesuai dengan SK Pak. Harus SK Pak. Sudah. Kalau sudah ada kalau PNS ya, PNS kan ada sumpah Berapa jam seminggu Pak? 37,5 jam per minggu. Itu di dalam jam kerjanya ya. Jam kerja. Kalau pekerjaannya itu tergantung pimpinan. Kalau jam kerjanya 37,5 jam per minggu, kerjaannya itu adalah terserah pimpinan. Makanya hati-hati kalau sampai dikasih tugas sama pimpinannya nggak dikasih. Nanti nggak dikasih Iya, tugas lagi sama. nggak tak kasih tugas, oh bingung nanti ya. Kalau waktunya tidak selesai, tidak tahu. Ya, mari kita selesaikan sebelumnya. Karena bulan depan memang saya sudah mau observasi. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, banyak sekali tambahan-tambahan. Diskusi kita cukup menarik ya Bapak Ibu. Hanya mungkin karena keterbatasan waktu kami cukupkan sekian ya. Intinya daripada apa yang kami paparkan adalah bagaimana kita mencoba membangun budaya positif yang baik di sekolah kita, yang sudah ada kita kembangkan, yang mungkin cara-cara kita masih dianggap
kurang tepat ataupun kurang maksimal kita maksimalkan supaya budaya positif ini bisa terbangun. Tetapi yang tidak kalah penting seperti apa yang saya Bapak tadi adalah kesadaran kita. Kita membuat kesepakatan, kita meyakini keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, tapi kita sendiri tidak menjalankan. Seperti 7.15 ya, kita tidak 7.15 datang. Bagaimana kita memberikan teladan kepada siswa? Kita memberikan tugas PR, kita nggak meriksanya atau lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai bagian daripada aksi nyata modul 1.4. Sebenarnya boleh apa enggak? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi siapa namanya tadi? Revan tahu ya. Revan kelas berapa Revan? Kelas 12. Tahu bahwa sebenarnya menggunakan knalpot gong ini kan tidak diperkenankan sekolah ya. Kira-kira bersedia nggak untuk memperbaiki ini? Saya nggak pernah bawa sekolah ini. Maksudnya untuk tidak pakai knalpot gong berikutnya di sekolah bersedia nggak? siap. Caranya itu bagaimana caranya? Saya lepas lah. Kalau pakai ini lagi dilepas. Tapi kalau yang lainnya langkah lain? Saya ganti pak, saya ganti. Oh diganti. Ya, saya Atau ganti. ikut teman begitu ya? Ya, saya ikut teman. Sekolah. Bersedia ya? Bersedia pak. Coba jabarkan sedikit kira-kira kalau knalpot gong itu di sekolah itu kenapa nggak diboleh? Kurang tahu ya pak. Kurang tahu. Tahu pak. Jadi Bapak beritahu ya bahwa pakai knalpot gong di sekolah itu sebenarnya posisinya akan mengganggu kebisingan di warga sekolah, apalagi seperti tempat kita ini kan Pak Basun itu juga kondisinya sedang sakit dan sebagainya. Oh iya. Ya, Pak. Jadi hal seperti itulah kami meminta untuk siswa tidak pakai knalpot gong. Ya, bisa ya nanti ke depannya untuk diperbaiki. Untuk solusinya seperti apa? Kamu sudah mengutarakan solusinya tadi. Ya mudah-mudahan ke depannya Revan tidak lagi menggunakan motor yang pakai knalpot gong.